Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita pagi hari ini, dapat hadir di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuka aktivitas harian kita dengan kebaikan dan ketaatan, meluangkan waktu kita beberapa saat sama-sama menambah wawasan pengetahuan kita tentang Islam, wabil khusus kehidupan junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir insyaallah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini tema kajian kita tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah membawa risalah akhir zaman, risalah penutup, risalah penyempurna dari para nabi. Maka Nabi SAW mendakwahkannya di Mekah. Dakwah di Mekah itu berlangsung selama 13 tahun. Di dalam catatan sejarah disebutkan 13 tahun ini beliau menggunakan dua model, yaitu sirriyah dan yang kedua jahriyah. Model sirriyah, model yang dilakukan oleh Nabi di Mekah selama 3 tahun. Dakwah ini sesungguhnya dilakukan oleh beliau di kalangan terbatas, sehingga tidak terbuka untuk semua kalangan, tetapi Nabi membatasi dari kerabatnya, dari keluarganya, orang-orang yang terdekat, agar apa yang disampaikan tidak mengalami perlawanan, agar apa yang disampaikan tidak mengalami kepanikan, kecemasan dan kekhawatiran. Maka Nabi SAW lebih menekankan dakwah 3 tahun itu kepada orang-orang yang terdekat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diharapkan mereka sangat memungkinkan untuk bisa menerima Islam. Kalau orang-orang yang terdekat ini tentu mereka sudah memahami apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, begitu pula perangai dan perilaku Nabi SAW, sehingga tidak mengalami pertentangan yang sangat besar. Sehingga orang-orang terdekat itulah yang mereka menjadi tulang punggung dakwah Rasulullah
pada masa ini. Ada istri beliau Khadijah binti Khuwailid, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah, ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ada orang-orang yang tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak beliau Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Mereka adalah orang-orang yang pertama menerima barisan Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu sebagai sebuah prinsip bahwa risalah Islam hendaknya diterima di kalangan yang terdekat terlebih dahulu agar menjadi tulang punggung atau backbone atau orang yang siap menanggung beban resiko dakwah di kemudian hari. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pertentangan yang akan terjadi dengan risalah yang dibawa oleh beliau ini amat sangat besar. Sebab risalah yang beliau bawa menolak keberhalaan, menolak tirani, menolak perendahan derajat harkat dan manusia. Maka Nabi SAW lebih memilih strategi yang dilakukan oleh beliau dengan cara yang sangat hati-hati sekali. Apa itu? Objek dakwahnya dari orang-orang yang terdekat saja. Sehingga ketika disampaikan saya mendapatkan wahyu yang pertama, mereka pasti tidak akan menolaknya. Tujuannya adalah orang-orang terdekat inilah yang nanti akan menjadi penanggung beban resiko. Dakwah ini ternyata memiliki beban resiko. Bahkan di dalam surat At-Taubah sendiri sudah disampaikan, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattabauka walakin ba'udat alaihimus suqqah." Dakwah ini berat, sulit, banyak beban, akan banyak rintangan, banyak gangguan. Maka orang-orang yang siap menanggung beban saja yang siap bersama dalam perjalanan dakwah yang semacam itu. Oleh karena itu Nabi SAW memilih-milih, kira-kira orang ini bisa enggak memikul beban dakwah, bisa enggak memikul resiko dakwah. Ada yang memikul beban dakwah dengan hartanya seperti Khadijah, ada yang memikul beban dakwah dengan kehormatan dan wibawanya seperti Abu Talib, ada yang memikul beban dakwah dengan kesiapan dirinya seperti Ali bin Abi Thalib, ada yang memikul beban dakwah dengan kebangsawanannya seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi tujuan dari dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi SAW dengan tujuan mencari orang yang siap menanggung beban resiko. Oleh karena itu pembinaannya sangat rahasia sekali. Pembinaannya dilakukan oleh Nabi dengan penuh kehati-hatian, di mana beliau melakukan pembinaan di rumah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Pembinaan di rumah Arqam bin Abil Arqam tidak asal tunjuk di mana nanti malam kita ngaji di rumah Arqam, tidak, tapi dengan penuh perhitungan. Kenapa yang ditunjuk rumah Arqam bin Abil Arqam? Tidak rumah Abu Bakar, tidak rumah Abu Talib, tidak rumah Rasulullah, tetapi Nabi SAW menunjuk dan menjadikan basis pembinaannya di rumah Arqam bin Abil Arqam dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Arqam bin Abil Arqam itu anak yatim. Orang-orang Arab mereka tetap menjaga keelokannya terhadap anak-anak yatim, nggak akan cawe-cawe, apalagi kemudian melakukan hal-hal yang kurang elok kepada anak yatim. Apalagi Arqam ini anak yatimnya anak yatim yang strata sosialnya sangat terbawah. Sangat terbawah yang dimaksudkan itu dia tidak memiliki levelitas sosial yang diakui. Apa buktinya? Nama ayahnya saja tidak dicantumkan. Orang menyebut siapa dia? Arqam. Siapa bapaknya? Ya bapaknya Arqam. Makanya disebutkan Arqam bin Abil Arqam. Ada orang namanya Utsman bin Affan,
Ada orang namanya Abdurrahman bin Sahar, ada orang namanya Umar ibn Khattab, ada orang namanya Ali bin Abi Thalib. Tapi Arqam ini siapa bapaknya? Ya bapaknya si Arqam. Jadi saking rendahnya levelitas sosial, orang nggak mau peduli terhadap urusan itu. Yang ketiga, tempat tinggal Arqam bin Abil Arqam itu di sekitar pembesar-pembesar Mekah, orang-orang hebat Mekah. Sehingga kalau ada pengajian di situ, orang nggak berpikir ada pengajian di situ, karena orang-orang yang tinggal di situ orang-orang yang memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menggunakan tempatnya sebagai markas dalam pembinaan dakwah di masa-masa awal. Ini berlangsung selama 3 tahun. Dan produknya dari pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah generasi pertama dalam barisan Islam, yaitu yang dikenali dengan sebutan Sabiqunal Awwalun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah awal dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membangun masyarakat di Mekah di awal-awal pembinaan yang beliau lakukan. Nah, jamaah sekalian, ini yang terjadi di 3 tahun awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengarah kepada pembentukan komunitas orang-orang yang siap menanggung beban resiko dakwah. Mereka itu adalah generasi pertama yang dikenali dengan sebutan Sabiqunal Awwalun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sabiqunal Awwalun ini dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansor disebutkan di dalam Al-Qur'an. Namun pada praktek ibadah yang beliau lakukan adalah orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Khadijah dengan kedekatannya sebagai istri Rasulullah SAW, beliau menerima dakwah Islam dengan mudah dan memberikan dukungan finansial yang sangat besar dari pebisnis yang sangat luar biasa. Finansialnya diberikan untuk dakwah, sehingga kemudian Rasulullah SAW terdukung secara finansial dari istri beliau. Kemudian orang-orang yang berada di rumah beliau, Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Zainab, Ali, Zaid bin Harisa, Hindun bin Halah, beberapa orang-orang sahabat ini mereka menerima dakwah Islam dalam waktu yang relatif sangat singkat dan usia yang sangat dini. Ali bin Abi Thalib menerima Islam di usia 7 tahun, masih dalam kondisi yang sangat belia, dan para sahabat yang lain juga di rumah Rasulullah dalam kondisi yang sangat belia. Menyusul kemudian ada orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini mendapatkan kemudahan dalam menerima Islam karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memiliki kekhasan di antara para sahabat yang lainnya. Dan Abu Bakar juga kemudian menyebarluaskan dakwah Islam ke orang-orang yang berikutnya. Mengapa? Abu Bakar ini orang yang dicintai di tengah masyarakatnya. Orangnya ringan, orangnya murah, orangnya gampang. Dan Abu Bakar Siddiq ini orang yang terhormat, sehingga kalau dia melakukan sesuatu memiliki efek yang sangat besar. Dia sampaikan dakwah Islam kepada para saudagar-saudagar, para bangsawan-bangsawan, dan ternyata mereka menerima, sehingga ada sahabat-sahabat Nabi yang didakwahi oleh Abu Bakar Siddiq menjadi tulang punggung dakwah. Ada Utsman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah, ada Abu Ubaidah ibn Jarrah, para bangsawan-bangsawan yang masuk Islam. Ada Abdurrahman bin Auf, saudagar besar di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq ini pebisnis yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita baca bagaimana
efek dari bisnis beliau yang tidak pernah berkurang sedikit pun, karena infak, sedekah, pemberian anugerah yang dia sampaikan kepada Islam ini sangat maksimal. Dalam banyak catatan, Umar Ibn Khattab radhiyallahu an ingin sekali mengalahkan Abu Bakar Siddiq dalam bersedekah. Ternyata tidak bisa juga, karena Abu Bakar Siddiq tidak pernah mempresentasikan sedekahnya. Dia punya, semuanya diberikan. Ada pada dirinya, semuanya dia berikan. Sehingga Nabi sering sekali menanyakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasul cukup saja. Dan ternyata itu selalu dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai saudagar dan pebisnis handal. Akhlaknya yang baik, keilmuannya, dan dia mengetahui latar belakang tradisi masyarakat Quraisy. Sehingga orang-orang Quraisy sendiri merujuk, kalau melihat budaya dan tradisi, mereka menanyakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga pendekatan apa yang mesti dilakukan dalam sebuah tradisi, mereka mendapatkan legitimasi dari pengakuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, juga kemudian muncullah banyak orang-orang yang menyertai Islam berbondong-bondong, dan mereka mendapatkan pengakuan yang sangat besar. Di dalam surat Al-Hadid ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa sabiqunal awwalun ini kualitasnya beda dengan orang-orang yang baru pertama masuk Islam. Sehingga dikatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'danil husna wallahu bima ta'maluna khabir. Enggak sama orang yang masuk Islamnya di awal dengan orang yang masuk Islamnya setelah megah Islam. Enggak sama. Orang-orang yang masuk Islamnya di awal, mereka memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pengakuan Allah terhadap orang-orang yang pertama kali baru masuk Islam. Mereka memiliki loyalitas, kesetiaan, bahkan hanya dikatakan nanti tempat kamu di surga, cukup sudah. Ada orang-orang yang mau masuk Islam dengan harapan akan mendapatkan jabatan, akan mendapatkan harta. Ada orang yang datang kepada Nabi. Nabi menawarkan, mau masuk Islam? Boleh. Apa yang saya peroleh? Kata Nabi, surga. Orang ini enggak tertarik. Lalu mengatakan, bagaimana mungkin dakwah yang kalian sampaikan akan tersebar luas, sementara orang-orang yang masuk Islam dari kalangan duafa, orang-orang yang enggak mampu, orang-orang yang miskin, enggak ada orang-orang kayanya, enggak ada orang-orang bangsawannya. Sehingga Nabi sampaikan, ya Ghassan, nanti risalah yang saya bawa ini akan sampai ke pelosok-pelosok yang jauh. Nanti kamu akan lihat semua kalangan menerima Islam, dari yang miskin, dari yang sedang, sampai yang paling kaya mereka menerima Islam. Dan pada saat itu kamu juga melihat orang berbondong-bondong datang masuk Islam, dan engkau orang yang termasuk terbelakang dalam menerima Islam. Nabi SAW sampaikan hal yang sedemikian rupa itu untuk menegaskan bahwa generasi pertama memang generasi yang tidak terkait dan terikat dengan urusan-urusan kepentingan manusia. Cukup dikatakan tempat kamu di surga. Hati-hatilah terhadap api neraka. Sudah langsung masuk ke dalam jiwanya, karena surga dan neraka bagi mereka ada di pelupuk mata. Itulah yang menguatkan amal Islam generasi pertama. Walaupun mereka mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan dalam berislam. Jamaah sekalian, ketika orang-orang Quraisy menyaksikan pengikut Nabi Muhammad semakin hari semakin banyak, ternyata mereka juga melakukan intimidasi, karena khawatir apa yang dilakukan oleh Nabi dengan pengikut yang semakin banyak ini akan memberikan dampak bahaya terhadap kehidupan masyarakat di Quraisy, wabil khusus para pembesar-pembesar itu. Sehingga mereka kemudian melakukan tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Ini tekanan, ujian dan cobaan yang terjadi pada masa-masa awal dakwah yang dialami oleh para sahabat.
Itulah keluarga Ammar bin Yasir, keluarga yang pertama kali syahid dalam sejarah Islam. Ibunya Sumayyah, bapaknya Yasir mengalami tekanan yang sangat luar biasa dalam barisan Islam. Kemudian kita mengenal istilah syahid, yaitu orang yang matinya dalam membela Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan Nabi kepada keluarga ini? Nabi enggak menyampaikan nanti Mekah kayak begini, nanti Madinah kayak begini, enggak. Nabi cuma sampaikan sabron ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Inna mau'idakumul jannah. Tempat kamu nanti di surga. Itu sudah menenangkan buat mereka, sudah menenteramkan hati buat mereka. Tempat kamu nanti di surga. Tidak dijanjikan nanti Islam akan tersebar ke seluruh dunia, nanti Madinah jadi begini, nanti Mekah jadi begini, tidak. Ketika disebutkan tempat kamu di surga, sudah meluluhkan hatinya dan siap menerima resiko berat apapun tanpa tribulasi yang dialami oleh Sumayyah, oleh keluarga Yasir. Tentu kita tidak mengenal istilah syahid. Istilah syahid. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syahid ini mati yang paling mulia dalam pandangan Islam. Karena orang yang syahid mendapatkan keutamaan. Dalam hadis dikatakan, orang yang mati syahid sejak mati langsung masuk surga. Enggak ada lagi nunggu-nunggu, enggak ada lagi masa-masa penantian. Ketika dia meninggal dunia langsung masuk surga. Semua dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosanya, sedahsyat apapun dosanya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena langsung mendapatkan surga, sehingga orang-orang yang mati syahid itu wajahnya wajah yang sumringah, cerah, senyum, penuh dengan kebahagiaan. Makanya kita lihat di hari-hari ini banyak masyarakat Palestina yang meninggal dunia wajahnya tersenyum. Ada yang sambil tunjuk tangan, ada yang sampai mengadahkan tangan, ada yang sampai menarik tangan. Karena Allah perlihatkan, ini tempat kamu di surga. Orang itu ingin segera mendapatkannya. Begitulah Nabi SAW sampaikan bahwa orang yang mati syahid langsung mendapatkan surganya. Orang yang mendapatkan syahid tidak mengalami siksa kubur. Siksa kubur itu sesuatu yang niscaya. Ada orang yang nggak percaya kita disiksa di kubur. Bukankah siksa itu hanya nanti di akhirat? Tidak. Masuk ke dalam kubur, mereka yang mendapatkan perangai perilaku yang buruk, Allah siksa. Makanya Allah kemudian ingatkan, hatta zurtumul maqabir. Sampai betul-betul nanti kau masuk ke dalam kubur baru merasakan siksa berat yang akan diberikan Allah di dalam kubur. Orang yang mati syahid tidak demikian, tidak mengalami siksa kubur. Orang yang mati syahid langsung dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat dengan penuh kehormatannya karena dia mendapatkan bintang jasa. Maka beberapa hari yang lalu ada orang tua di Palestina ketika anaknya kena martir bom, banyak orang menangisi. Dia mengatakan, jangan ditangisi anakku, 4 orang anakku syahid, jangan ditangisi. Kenapa? Karena dia nanti akan mendapatkan bintang jasa yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah di hari kiamat nanti. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan orang yang mati syahid. Dan keutamaan yang sangat ditunggu-tunggu adalah orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat untuk 70 keluarganya. Kalau kita 70 keluarga, itu cukup satu orang yang syahid. Saya sering cerita beberapa pengalaman teman dulu waktu kasus Afghanistan berhadapan dengan Uni Soviet. Dia dikirim ke Afghanistan, nggak meninggal di Afghanistan. Setelah kasus Afghanistan muncul peristiwa Bosnia Herzegovina. Dikirim ke Bosnia,
enggak meninggal juga. Setelah Bosnia muncul Serbia, dikirim juga oleh ibunya ke Serbia, enggak meninggal juga. Dikirim lagi ke Syria, enggak meninggal juga. Akhirnya ibunya kirim surat kepada anaknya ini, "Nak, kapan kamu matinya?" Ibu kirim kok kamu enggak mati-mati juga. Dikirim ke Afghanistan enggak mati, dikirim ke Bosnia enggak mati, ke Serbia enggak mati, ke Palestina enggak mati. Kapan kamu matinya? Akhirnya dia nangis kalau mendapatkan surat dari ibunya itu. Kenapa? Karena ibunya berharap ada satu orang yang bisa memberikan syafaat 70 untuk keluarganya. Subhanallah. Nah, kita beda dengan ini kondisi orang-orang yang generasi-generasi awal ketika mereka tahu tentang keutamaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan label pada mereka dengan label sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama dalam barisan Islam. Orang-orang yang pertama dalam barisan inilah yang menjadikan Islam tersebar luas, dan mereka menjaga karakteristiknya yang khas. Nggak pernah dirinya tertarik dengan urusan-urusan ketertarikan orang lain. Ada sebuah peristiwa ketika orang-orang diminta untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Kumpulkan harta rampasan perang. Orang ini bawa satu karung isinya uang emas semuanya. Diletakkanlah di petugas pengumpul. Nih, seperti yang disuruh. Petugas ini mungkin masih ragu-ragu, sehingga dia tanya, "Masih ada lagi enggak yang kamu simpan di kantong kamu?" Orang ini tersinggung. Kalau bukan karena iman, ngapain saya capek-capek bawa satu karung isi uang emas ke sini? Akhirnya ditinggalkan petugas itu. Petugas ini tanya, tunggu dulu, siapa kamu?" Kata orang ini, "Enggak penting buat kamu siapa saya." Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlalulah orang itu. Peristiwa ini disampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. "Ya Sa'ad, ada orang yang begini modelnya. Saya tanya begini, sampai dia katakan, 'Siapa kamu?' Orang itu mengatakan, 'Enggak penting buat kamu tahu saya.' Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, 'Gimana ciri-cirinya?' Disebutkan ciri-cirinya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, 'Kalau ciri-cirinya kayak begitu, saya kenal orang itu. Itulah generasi pertama dalam barisan Islam.'" Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kualitasnya kualitas yang patut untuk menjadi rujukan dan cerminan bagi kaum muslimin. Sehingga Nabi SAW menyampaikan bahwa generasi yang terbaik dalam sejarah Islam adalah generasi pada masa Nabi dan para sahabat. Karena generasi mereka, generasi yang betul-betul mencerminkan amal Islam yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mereka meningkatkan kualitas jati dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka cermin bagi kehidupan umat manusia. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dilakukan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kurun waktu 3 tahun lamanya. Setelah 3 tahun baru Nabi melakukan dakwah secara terbuka, dan dakwah secara terbuka itulah yang menyebabkan kehadiran dakwah ini semakin tersempitkan. Kemudian mereka mulai memusuhi dakwah, bahkan termasuk memusuhi Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, sebelum Nabi mendapatkan risalah, Nabi mendapatkan julukan yang paling bagus. Julukannya itu adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Julukannya bagus. Tapi setelah Nabi menyampaikan dakwah Islam, julukannya berubah. Apa yang disebut masyarakat Quraisy? Majnun, itu orang gila. Nabi SAW disebut syahir, tukang sihir. Nabi SAW disebut orang yang memecah belah persatuan. Nabi juga disebut tukang tenun. Nabi juga disebut sebagai perusuh. Itu setelah Nabi menyampaikan dakwah Islam.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau ada orang yang tidak suka dengan para pendakwah, tidak suka dengan orang yang menyebarluaskan dakwah, adalah hal yang wajar saja. Nabi saja yang sebegitu baiknya diakui oleh masyarakatnya al-amin, tetap saja orang-orang menyampaikannya dengan tuduhan yang sangat nista. Itu adalah majnun, orang gila. Itu adalah tukang sihir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa Nabi berubah sikapnya? Tidak. Nabi tidak mengalami perubahan sikap. Ketika Nabi mendapatkan tudingan, hinaan, cercaan, bahkan Nabi SAW semakin yakin berada di atas jalan dakwah ini. Karena itu Nabi menyebarluaskan dakwah secara terbuka yang nanti akan berdampak terhadap resiko-resiko berat yang dialami oleh kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dilakukan oleh beliau dalam kaitan dakwah di masa-masa awal yang disebut dengan istilah dakwah sirriyah. Sampai di sini kajian kita. Barangkali ada yang mau disampaikan, mau ditambahkan, mau ditanyakan, falyatafaddal mashkuran.